Pernahkah Anda menunggu sesuatu yang tak kunjung datang? Pernahkah hati Anda hancur karena seseorang yang Anda percayai ternyata mengingkari kata-katanya? Di dunia ini, janji seringkali hanya menjadi pemanis bibir, mudah diucapkan, namun begitu sulit ditepati. Rasa kecewa karena janji palsu bisa membuat kita ragu. Adakah satu hal saja di dunia ini yang bisa benar-benar saya pegang? Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di channel Masyarakat Kristen. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang teguh, sebuah jangkar bagi jiwa kita yang lelah. Jika Anda merasa dunia ini penuh kepalsuan, video ini adalah untuk Anda. Kita akan membahas tentang pribadi yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari dukung pelayanan ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan siraman rohani yang menguatkan iman setiap harinya. Mari kita mulai. Saudaraku, mengapa manusia sering ingkar janji? Bukan selalu karena mereka jahat. Seringkali manusia ingkar janji karena dua hal. Pertama, karena keterbatasan kemampuan. Kita berjanji akan menolong besok, tapi tiba-tiba kita sakit. Kedua, karena perubahan pikiran atau situasi. Apa yang kita rasa benar hari ini, mungkin berubah besok. Manusia itu berubah-ubah, seperti rumput yang diterpa angin. Namun dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Firman ini begitu tegas membedakan siapa kita dan siapa pencipta kita. Demikian bunyinya, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Renungkan kalimat itu, Allah bukanlah manusia. Ini adalah kabar baik terbesar bagi kita. Karena dia bukan manusia, dia tidak dibatasi oleh waktu, dia tidak dibatasi oleh kelemahan fisik, dan yang terpenting, karakternya tidak berubah. Ketika Allah berjanji, dia mempertaruhkan kealahannya. Jika Tuhan ingkar satu kali saja, dia berhenti menjadi Tuhan, tapi itu tidak mungkin terjadi. Mungkin Anda bertanya, mana buktinya Tuhan itu setia? Saudaraku, bukti itu tidak tertulis di atas kertas kontrak, melainkan terukir dalam sejarah melalui seorang pribadi, Yesus Kristus. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Allah sudah berjanji kepada Adam, kepada Abraham, kepada Daud, bahwa ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Manusia menunggu, generasi berganti, kerajaan runtuh dan bangkit, seolah-olah Tuhan diam. Namun pada waktu yang tepat janji itu tergenapi. Yesus lahir, mati, dan bangkit. Yesus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Kehadiran Yesus di dunia adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah lupa apa yang Ia ucapkan. Meskipun waktu yang dibutuhkan terasa lama bagi kita, salib Kristus adalah meterai abadi bahwa Tuhan mencintai Anda dan setia kepada Anda bahkan sampai mati. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin saat ini Anda sedang memegang sebuah janji Tuhan. Mungkin Anda berdoa untuk kesembuhan, untuk pasangan hidup, untuk pemulihan ekonomi atau pertobatan keluarga. Namun hari demi hari berlalu dan belum ada tanda-tanda jawaban. Bilangan 23 ayat 19 mengingatkan kita, jangan samakan Tuhan dengan manusia yang pernah mengecewakanmu. Jangan ukur kesetiaan Tuhan dengan jam tanganmu, tapi ukurlah dengan karakternya. Jika Dia berjanji akan menyertai, Matius 28 ayat 20, Dia ada di situ sekarang, meski kau tak merasakannya. Jika Dia berjanji akan memberikan kelegaan, Matius 11 ayat 28, kelegaan itu pasti tersedia bagi mereka yang datang padanya. Menunggu janji Tuhan memang tidak mudah, tapi menunggu Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya ingin mengajak saudara berinteraksi. Cobalah renungkan sejenak, janji Tuhan apa yang pernah Ia genapi dalam hidup Anda yang membuat Anda takjub? Atau, apa pergumulan yang sedang Anda nantikan jawabannya saat ini? Tuliskan kesaksian atau harapan Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai altar kesaksian untuk saling menguatkan satu sama lain. Cerita Anda bisa jadi kekuatan bagi orang lain yang hampir menyerah. Sekarang, mari kita rendahkan hati dan berdoa bersama. Saya akan memimpin kita dalam doa. Silahkan saudara aminkan dalam hati. Bapa yang setia, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur karena Engkau bukan manusia yang bisa berdusta. Terima kasih untuk Yesus Kristus, bukti nyata janjimu yang tergenapi. Tuhan, bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang lelah menunggu, yang sedang kecewa karena harapan yang tertunda,
Tolong kuatkan hati mereka. Ingatkan mereka bahwa waktumu selalu sempurna. Gantikan keraguan kami dengan iman yang teguh. Kami percaya apa yang kau firmankan pasti kau kerjakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyimak renungan ini sampai akhir. Ingatlah, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tidak akan berlalu. Tetaplah kuat. Jika Anda merasa diberkati oleh video ini dan ingin mendukung pelayanan masyarakat Kristen, agar dapat terus memproduksi konten-konten rohani yang berkualitas, Anda dapat memberikan dukungan donasi melalui link yang ada di deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang membutuhkan penguatan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.